Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue berada di kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di makam Syekh Muhammad Yusuf atau terkenal sebagai Pitung Depok. Kali ini gue mau mengangkat sejarah tentang Pitung Depok, apa saja mitos dan fakta. Ikutin terus perjalanan gue di cerita legenda. Boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Saya Kisantang Salakadomas, saya cicit Syekh Muhammad Yusuf. Jadi saya ke Syekh Muhammad Yusuf itu generasi keempat. Saya punya bapak Haji Lukman punya ibu Hajah Siti Aminah. Hajah Siti Aminah punya bapak Syekh Muhammad Yusuf. Karena Syekh Muhammad Yusuf ini punya anak 3. Yang pertama Hajah Hafsah, yang kedua Hajah Aminah, yang ketiga Haji Abdullah. Boleh diceritakan sedikit tentang sejarah dari Syekh Muhammad Yusuf atau yang dikenal si Pitung? Ya. Jadi Syekh Muhammad Yusuf ini atau nama aslinya Raden Muhammad Yusuf Alinata Kusuma. Beliau ini adalah Pituang Pitulung atau Pitung. Jadi Pitung itu kan ismul laqab daripada Pituang Pitulung. Pitu itu 7, Wang itu buana hiang, leluhur bumi yaitu manusia. Jadi Pituang itu 7 manusia, Pitulung yang suka menolong. Syekh Muhammad Yusuf ini generasi ke-9 dari Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan generasi ke-12 dari Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jayadiwata Sangki Pemanarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi bin Sri Baduga Prabu Diwani Skala bin Sri Baduga Maharaja Prabu Niskala Wasto Kencana bin Sri Baduga Maharaja Prabu Linggabuana. Beliau yang memimpin pasukan Hizbullah untuk membumi hanguskan Batalan 10 Lapangan Banteng, markas Belanda yang ada di Batavia. Ketika menyerang Batalan 10 Lapangan Banteng, beliau bersatu dengan pasukannya Haji Darib yang ada di Klender dan dengan pasukannya Kyai Haji Nur Ali yang ada di Bekasi. Karena penyerangan ini dari unsur para santri dan para kiai, lalu dan juga daripada para anggota-anggota silat. Karena Syekh Yusuf juga sebagai guru besar dari silat Sinar Cikini. Nah, ketika beliau sukses membumi hanguskan Batalan 10 Lapangan Banteng sebagai markas Belanda yang ada di Batavia, lalu beliau punya target untuk membumi hanguskan Presidenan Depok, Belanda Depok. Makanya beliau dan pasukannya hijrah ke Depok dalam rangka menuntaskan penerangan ke Belanda Depok setelah sukses membumi hanguskan Batalan 10 Lapangan Banteng. Dalam penerangan itu, ya dengan keberkahan dari ilmu Allah yang dititipkan ke beliau, memang beliau ini sebagai pendekar yang kalau saya bilang sakti mandraguna, karena memang beliau tidak bisa ditembak dan tidak bisa dibacok, karena memang beliau ini sebagai walinya Allah. Wali Allah itu kan kekasihnya Allah, jadi yang namanya kekasihnya Allah pasti Allah akan lindungi. Makanya ketika dalam penerangan itu sangat minim korbannya, bahkan hampir tidak ada. Ketika penerangan di Batalan 10 Lapangan Banteng, itu ketika Belanda menembaki beliau dan pasukan beliau, ketika ditembaki dan diperintahkan oleh Syekh Yusuf untuk saling berkaitan, itu tidak ada yang terluka sama sekali. Makanya dengan mudahnya penerangan ke Batalan 10 Lapangan Banteng. Begitu juga penerangan ke Residenan Depok itu hanya butuh waktu 2 jam. Jam 2 malam sampai jam 4 sebelum menjelang subuh, sebelum subuh. Ya, itulah sedikit cerita daripada Syekh Muhammad Yusuf yang memang beliau adalah Pitung generasi pertama. Karena Pitung itu tadi yang saya bilang ada 7 orang. Yang pertama Haji Darib, yang kedua Raden Muhammad Yusuf Alinata Kusuma, yang ketiga Haji Abdul Qadir, yang keempat Haji Abdurrahman, yang kelima Haji Abdul Somad, yang keenam Haji Saman, yang ketujuh Haji Abdullah. Nah, inilah Pituang Pitulung, 7 orang yang suka menolong. Jadi kita jangan sampai terdogma bahwa
Pitung itu satu manusia, satu sosok manusia, tetapi Pitung itu adalah ismul laqab, nama julukan, bukan ismul hakiki, bukan nama asli. Beliau keturunan daripada Sunan Gunung Jati lewat ibu beliau. Jadi Syekh Muhammad Yusuf itu punya ibu namanya Putri Kecil. Putri Kecil punya bapak Pangeran Kuflu. Pangeran Kuflu punya ibu Putri Deknur. Putri Deknur punya bapak Raden Saleh. Raden Saleh punya bapak Pangeran Ahmad Jaketra, Jakarta ketiga. Pangeran Ahmad Jaketra, Jakarta ketiga punya bapak Tubagus Angke. Tubagus Angke punya ibu Ratu Wulung Ayu atau Ratu Winahon. Jadi Ratu Wulung Ayu ini atau Ratu Winahon adalah istri daripada Raden Fathahilah, Jakarta pertama. Ratu Winahon anak pertama daripada Sunan Gunung Jati, Raden Syekh Bidayatullah, yang menikah dengan Ratu Siti Badariah Kawung Anten, anaknya Adipati Anten Prabu Surasowan. Jadi dari pernikahan Raden Syekh Bidayatullah dengan Siti Badariah Ratu Kawung Anten, anaknya putri daripada Prabu Surasowan, punya anak yang pertama Ratu Winahon atau Ratu Wulung Ayu, dan yang kedua Sultan Hasanuddin Al-Bantani. Nah, Sunan Gunung Jati punya bapak Sayyid Abdullah Al-Misri, keturunan Rasul yang ke-21. Tetapi Sunan Gunung Jati punya ibu Putri Larasantang. Nah, Putri Larasantang ini adalah anaknya Prabu Siliwangi dari istri keduanya Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Nyai Subang Larang binti Ki Ageng Tapa. Karena Prabu Siliwangi itu punya istri 4. Yang pertama Kentring Manik Mayang Sunda binti Prabu Susuk Tunggal. Yang kedua Ratu Nyai Subang Larang binti Ki Ageng Tapa. Yang ketiga Ratu Ambetkasi binti Ki Ageng Sindang Kasih. Yang keempat Ratu Aci Putih binti Ki Dampu Awang. Jadi semua pejuang-pejuang di Nusantara itu yang notabene-nya adalah kalangan para kiai dan ulama itu berterah ke Raden Syekh Bidayatullah dan Prabu Siliwangi. Yang notabene-nya Prabu Siliwangi ini adalah Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jaya Diwata Sang Kipamana Rasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Silihwangi. Nah, itu yang mesti kita ketahui. Jadi memang karena banyak pemburaman sejarah, karena memang penjajah ini menggunakan juklak di dalam The Architecture of Roman Sonry. Ketika ingin menghancurkan sebuah bangsa hanya butuh 3. Yang pertama hancurkan sejarahnya, yang kedua bikin buram sejarahnya, yang ketiga bikin sebuah mitos. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan dogma-dogma dan dengan sejarah-sejarah yang dibuat oleh penjajah Belanda. Itulah yang kita mesti ketahui daripada sejarah yang ada di Nusantara dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau boleh tahu sedikit Pak, kaitannya dengan Pak Soekarno itu apa? Ya, Pak Insinyur Soekarno atau Raden Muhammad Malikul Kusno atau Raden Muhammad Arif Kusno, beliau ini adalah teman dekat. Kalau saya bilang guru nanti terlalu jauh ya. Jadi sebetulnya kawan seperjuangan beliau. Pak Raden Muhammad Malikul Kusno atau Raden Muhammad Arif Kusno atau Bapak Insinyur Soekarno, beliau memang sebagai teman diskusi Syekh Yusuf dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dekat sama Pak Soekarno ketika Syekh Yusuf masih di Cikini. Sebelum Syekh Yusuf pindah ke Depok. Jadi ketika Raden Muhammad Yusuf Alinata Kusuma atau Syekh Muhammad Yusuf masih di Cikini, Bapak Raden Muhammad Malikul Kusno atau Bapak Insinyur Soekarno itu sudah dekat dengan Syekh Muhammad Yusuf. Bahkan ketika Ibu Fatmawati ini melahirkan Guntur, ya, putra beliau, Syekh Yusuf itu ada di rumahnya Pak Soekarno dalam rangka rapat persiapan deklarasi daripada proklamasi. Itu begitu. Kalau boleh tahu keistimewaan dari Syekh Muhammad Yusuf apa Pak? Ya, keistimewaan beliau itu ketika beliau masih hidup itu
yang sangat kita banyak menyaksikan ya, karena itu penduduk segini banyak menyaksikan. Pertama, beliau ini bisa menghilang pakai menggunakan ilmu halimunan. Yang kedua, beliau ini juga anti tembak ya. Jadi ketika ditembak itu nggak apa-apa. Dan ketika Syekh Yusuf ini tidak bisa ditangkap oleh Belanda, lalu Belanda dengan liciknya menyandra bapak ibunya beliau, yaitu Syekh Samen dan ibu putri kecil ya, putri kecil. Disandra sebagai jaminan. Nah, karena Syekh Yusuf ini sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, jadi daripada bapak ibunya dibunuh oleh Belanda, Syekh Yusuf menyerahkan diri kepada Belanda. Lalu Syekh Yusuf ini ditahan di Sawah Lunto di Padang. Tapi ketika ditahan di Sawah Lunto, setiap malam beliau ini bisa pulang. Bahkan bisa menghasilkan anak. Dulu waktu ditahan itu anaknya masih 2. Masih Hafsah. Kenapa saya bilang Hafsah? Karena masih kecil ya. Ibu Hajah Hafsah dan Ibu Hajah Aminah. Ini masih pada kecil. Nenek saya, Ibu Hajah Aminah, dan uwak saya, Ibu Hajah Hafsah. Ini dulu masih 2 anaknya. Tetapi bisa nambah 3. Karena setiap malam pulang dan bisa hubungan badan. Nah, itulah yang orang itu juga banyak di tetua-tetua yang ada di Sugu Tamu sini ya, yang di Depok itu pada menyaksikan Syekh Yusuf ini kalau malam pulang, walaupun statusnya adalah tahanan di Sawah Lunto di Padang. Kalau kita tanya itu menggunakan ilmu apa? Itu menggunakan ilmu saifi angin. Jadi memang ilmu yang beliau dapat ini dari guru beliau, ada ilmu halimunan, ada ilmu saifi angin, ada ilmu pancasona, dan ada ilmu fanafillah. Ilmu fanafillah ini, kalau Rasulullah itu ketika fanafillah, beliau mengucapkan ana Ahmad bila mim, ana Arab bila ain. Saya Ahmad tanpa mim, jadi ahad. Saya Arab tanpa ain, jadi rob. Jadi saya Tuhan yang esa. Itu adalah ilmu, kalau di Nusantara disebutnya ilmu waringin sungsang. Ini memang tidak semua orang bisa memahami itu ya. Kita cukup memaklumi karena terlalu susah ilmu itu untuk dipelajari. Tapi ini sebagai pengetahuan aja bahwa ada ilmu yang disebut ilmu waringin sungsang. Itu adalah ilmu fanafillah, itu ilmu Islam, bukannya ilmu tidak Islam, itu ilmu Islam. Sebetulnya semua ilmu itu baik, sama kayak pisau ya kan. Pisau itu bagus, tapi tinggal siapa yang pegang. Kalau yang pegang orang baik, dia manfaatkan. Tapi kalau orang yang pegangnya nggak baik, jadi jangan disalahkan pisaunya, tapi salahkan orang yang memegangnya. Begitu juga ilmu. Nah, itulah adalah dari beberapa gol-gol adahnya beliau yang di luar kebiasaannya beliau dan juga menjadi aromah buat beliau dari Allah SWT. Berziarah dari mana? Ziarah. Kalau untuk peziarah di sekitaran makam Syekh Muhammad Yusuf itu mayoritas dari kota mana saja, Pak? Ya, kebanyakan yang jauh-jauh. Jadi yang saya pernah temui itu dari Pangaran Kelantan pernah datang, ya. Dari Kelantan, bayangkan dari Kelantan sampai, bahkan dari Belanda sampai. Karena Belanda itu punya catatan, salah satu pejuang yang mengakibatkan Belanda ini pulang kampung ke Belanda, salah satunya namanya adalah Syekh Muhammad Yusuf. Jadi ada tim waktu itu dipimpin oleh Ibu Elizabeth datang ke Nusantara, hanya ingin tahu ini data ini betul nggak, karena nama Syekh Muhammad Yusuf tercantum di dalam catatan Belanda sebagai salah satu orang yang mengakibatkan Belanda ini pulang kampung ke Belanda. Dan juga banyak dari Jawa Timur ya, terus juga dari kemarin dari Kerajaan Sumedang Larang. Sebetulnya beliau ini karena wali mastur, bukan wali mashur. Jadi wali itu dibagi 2. Ada wali mastur, ada wali mashur. Kalau wali mashur itu wali yang terblow up. Tapi kalau wali mastur, wali itu menutup. Kebanyakan yang datang ke beliau itu karena diundang oleh beliau. Nah, inilah wali mastur. Gitu. Jadi banyak yang orang jauh-jauh itu pada datang karena memang diundang sama Syekh Yusuf. Nah, itulah bedanya wali mastur dengan wali mashur. Beliau termasuk wali mastur yang memang beliau ini menutup. Jadi kayak misalnya kalau antum sudah nyampe situ, antum termasuk dapat gerakan alam dari ilahi datang ke situ. Nah, itulah yang disebut wali mastur.
Mitos yang beredar di sekitaran makam atau masyarakat sekitar apa Pak yang dialami? Di tempat itu, di makam Syekh Muhammad Yusuf, banyak orang yang melihat khodam beliau berupa macan. Jadi di situ itu ada 91 khodam sebangsa Akwan. Jadi khodam itu kan ada 3 unsur ya. Ada khodam malakut, ada khodam barkon, ada khodam Akwan. Khodam malakut ini khodam sebangsa malaikat. Lalu ada khodam barkon, khodam sebangsa manusia, Rasulullah, Nabi Allah, Waliullah. Ada khodam sebangsa Akwan, khodam sebangsa jin. Nah, di tempat itu ada khodam Akwan berupa macan siluman yang dipimpin oleh 3 macan siluman. Pertama, Ki Hideng Lodaya Sakti. Kedua, Ki Koneng Lodaya Sakti. Ketiga, Ki Bodas Lodaya Sakti. Tapi yang sering menampakkan Ki Bodas. Itu banyak orang yang melihat, termasuk para kiai yang ketika mengamalkan amalan beliau. Ada saya punya teman namanya Ustadz Nurman, beliau mengamalkan salah satu amalan Syekh Yusuf, yaitu Ya Latif sebanyak 16.641 dalam waktu 8 malam. Nah, ketika mengamalkan itu pasti akan menemukan khodam-khodam itu berwujud macan. Dan yang memuncul adalah Ki Bodas, macan putih. Itu begitu. Dan juga yang dialami oleh beliau, maksudnya yang terjadi di beliau itu ketika beliau sudah wafat, makam beliau tidak bisa dipindahkan. Jadi pada tahun 1975 makam beliau ini kena proyek Bagas Alam. Itu makam itu tidak bisa dipindahkan. Makanya kalau kita lihat jalan Juanda dari Pesona Square mengarah ke Jalan Margonda, itu dia belok. Karena itu mengikuti Bagas Alam. Bagas Alamnya juga belok. Yang kedua tahun 1997 kena proyek Pesona Kayangan. Alhamdulillah dengan keberkahan yang ilmu beliau dapatkan dari Allah, ya makam itu tetap tidak bisa dipindahkan. Makanya antum kan sudah lihat langsung bahwa makam itu ada di tengah-tengah komplek Pesona Kayangan karena memang tidak bisa dipindahkan. Tuh gitu. Kalau boleh tahu benda-benda yang masih tersisa dari beliau Syekh Muhammad Yusuf itu bisa diperlihatkan apa saja Pak? Ya, benda-benda yang tersisa itu sebetulnya ada banyak ya, ada golok pitung, tapi goloknya ada di Masjid Syekh Muhammad Yusuf, tadi saya nggak bawa. Ada kujang cakrabuana lobang 9. Nah, ini warisan daripada Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Pakuan Pajajaran Prabu Jayadwata Sang Kipo Melarasa Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah Prabu Siliwangi. Kujang ini menunjukkan strata sosial. Jadi kalau kita lihat kujang ini 9, ini menunjukkan strata sosial. Karena ada kujang lobang 3, lobang 3 itu buat puun untuk kepala suku. Ada kujang lobang 4, lobang 4 ini buat Prabu Anom, putra mahkota. Ada kujang lobang 5 buat Adipati, Raja Wilayah. Ada kujang lobang 7 ini buat Mantri Dangda, Perdana Menteri, dan Wakil Raja Utama. Kalau saat ini disebutnya Wapres lah. Jadi kalau Wapres tuh dan Perdana Menteri pegang lubang 7, kujang lubang 7. Kalau lubang 9 ini buat Maharaja. Nah, kujang ini memang selalu sepasang karena ini kujang untuk strata sosial Maharaja. Karena memang beliau ke atasnya ke Sunan Gunung Jati dan ke Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ada juga yang lainnya ya, termasuk ada pedang-pedang beliau, ada sorban beliau juga. Cuma tadi kan saya nggak tunjukkan ya. Ada juga ya semacam kris. Ini ada krisnya juga. Cuman kan kita kadang-kadang bingung, bukannya kris itu buat orang Jawa, bukannya buat Raja Jawa. Nah, inilah dogma yang dibuat oleh Belanda. Kita tuh tidak boleh memisahkan antara kujang dengan kris. Karena kujang ini lambang Salaka Domas,
keris lambang Salaka Negara. Yang menjadi Salaka Negara adalah Salaka Domas. Yang menjadi keris adalah Kujang. Yang menjadi ratu adalah Rasi. Yang menjadi umaro adalah ulama. Yang menjadi pemimpin pemerintahan adalah pemimpin agama. Itu konsepnya. Konsep di Nusantara seperti itu. Makanya punya konsep di Nusantara itu Rasi, Ratu, Rama, Hyang. Yang disilokakan menjadi Situmang. Situmang itu bukannya anjing penjaga, tetapi bukannya nama anjing, tapi itu adalah bagaikan anjing penjaga. Sejarah Si Pitung atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad Yusuf terkenal sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu pejuang yang dikenal sebagai Pitung. Ikutin terus perjalanan gua dan jangan pernah lupakan sejarah. Ikutin dan terus pantengin di Cerita Legenda.